Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini kita akan membahas konsep penjumlahan pecahan ya, yang penyebutnya tidak sama ya. Contohnya adalah soal-soal yang ada di papan tulis ini. Nah, untuk menjumlahkan pecahan hanya ada satu prinsip yang perlu kamu ketahui ya, yaitu kamu harus menyamakan bagian penyebut dari pecahan tersebut. Yang bawahnya ya, yang bawahnya harus disamakan dulu angkanya, baru kamu bisa menjumlahkan pembilangnya. Nah, untuk mencari untuk menyamakan bagian penyebut dari suatu pecahan dapat kita lakukan dengan mencari KPK ya, mencari KPK dari penyebut tersebut ya. Atau kalau mencari KPK terlalu lama, kamu bisa juga mencari atau membayangkan sebuah angka yang bisa membagi kedua angka pada penyebut yang ada. Atau kalau ada 3 pecahan, berarti angka yang kamu pilih itu harus bisa dibagi oleh ketiga penyebut pada soal itu ya. Jadi cara yang paling mudah itu mencari KPK-nya, tetapi kalau mencari KPK terlalu lama, bisa juga kamu mencari sebuah angka yang bisa membagi semua penyebut yang sedang kamu kerjakan. Oke, nah untuk konsep mencari KPK-nya tidak akan saya bahas di pembahasan ini. Bisa kalian lihat pada video pembahasan mencari KPK yang lain ya. Oke, nah contoh 1/2 ditambah 7/8. Nah ini kan penyebutnya tidak sama, yaitu 2 dan 8. Maka kita cari dulu KPK-nya ya. Nanti kalau kamu cari KPK-nya, KPK 2 dan 8 itu adalah 8 ya. Lalu yang atasnya kita perbaiki dulu ya, kita ubah juga karena ini kan ada yang berubah nih. Nah caranya ya, jadi yang penyebut dibagi sama penyebut dulu ya, yang bawah dibagi sama yang bawah dulu. Jadi ini 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 kan 4, lalu hasilnya kamu kali ke atas. Jadi 8 dibagi 2 4, 4 kali 1 4. Nah, jadi yang ini nanti depannya 4 gitu. Ditambah 8 dibagi 8 1, 1 kali 7 7. Baru kamu jumlahkan atasnya, 4 tambah 7 kan 11. 11/8. Nah, karena atasnya lebih besar dari yang bawah, maka bisa dijadikan pecahan campuran dengan cara kamu bagi 11 dibagi 8. Konsep mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ada juga pada video pembahasan saya yang lain, bisa kamu cari ya. Tadi ini setelah dibagi jawabannya adalah 1/3/8. Nah oke, seperti itu nomor 1. Sekarang nomor 2, ada 3 pecahan ya, semuanya berbeda penyebutnya, maka kita akan menggabungkan dahulu. Kita cari KPK dari 4, 3, dan 12. Nah, dan 2 ya, sorry. Nah, KPK dari 4, 3, dan 2 jawabannya adalah 12. Nah, nanti kalau kamu cari KPK-nya jawabannya 12. Lalu kita ubah atasnya, caranya 12 dibagi 4 ya, yang bawah dibagi yang bawah, lalu hasilnya kali ke atas. 12 dibagi 4 3, 3 kali 1 3. Ditambah sekarang yang tengah, 12 dibagi 3 4, 4 kali 1 4. Tulis lagi, ditambah 12 bagi 2 6, 6 kali 1 6. Nah ini kalau dijumlahkan nanti jawabannya 13/12. Nah seperti nomor 1, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bagi, nanti jawabannya adalah 1/12. Oke, nah yang ketiga ada pecahan campuran ya. Nah untuk menjumlahkan pecahan campuran itu caranya juga bermacam-macam ya, tapi saya ajarkan satu cara saja ya. Kalau saya biasanya menjumlahkan pecahan campuran itu saya ubah menjadi pecahan biasa dulu, baru nanti saya gunakan cara yang pecahan biasa untuk menjumlahkan pecahan tersebut. Sebenarnya ada cara yang lain, nah cuman untuk kali ini kita akan gunakan konsep pecahan biasa saja ya.
Jadi pecahan campurannya diubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara dari bawah kali ke samping, tambahkan ke atas. 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Jadi ini 11 per 3 ditambah 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, 9 per 2. Nah, jadi nanti yang dijumlahkan ini pecahan biasa ya. Nah, karena penyebutnya berbeda, yang satu 3, yang satu 2, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Lalu kita ubah atasnya dengan cara 6 bagi 3, 2 kali 11, 22, ditambah 6 bagi 2 3, 3 kali 9 27. Kemudian kamu jumlahkan 22 ditambah 27 itu 49. Lalu 49 nya 46 ya. Karena bagian atasnya lebih besar, maka kita ubah ke pecahan biasa dengan cara pecahan campuran. 49 dibagi 6, nanti kamu akan dapat jawabannya 7 8 1 per 6 gitu ya. Karena tadi 6 kali 8 kan 48, tambah 1 49. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang ada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep penjumlahan pecahan. Panjang 3 potong bambu masing-masing adalah 1 meter, 23 per 4 meter, dan 15 per 8 meter. Nah, berapa panjang bambu seluruhnya? Nah, berapa panjang bambu seluruhnya? Berarti kita disuruh menggabungkan panjang ketiga bambu ini dengan cara dijumlahkan ya. Jadi kita tambah ya. 1 meter ditambah 2 3 per 4 meter ditambah 15 per 8 meter. Nah, kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau ada bilangan bulat ya, bilangan bulat ingin diubah menjadi pecahan biasa, tinggal ditambahin per 1 bawahnya apapun ya. Ini kebetulan kan dia angkanya 1. Kalau angkanya 2 mau diubah ke pecahan biasa, tinggal tambahin per 1 aja bawahnya. Kebetulan karena dia 1, maka supaya jadi pecahan biasa saya ubah per 1 juga bawahnya. Pokoknya pecahan bilangan bulat apapun dia, kalau mau diubah ke pecahan biasa, kamu tinggal tambahin aja per 1 bawahnya. Yang ini 4 kali 2 8 tambah 3 11 per 4 ditambah 8 kali 1 8 tambah 5 13 per 8. Lalu kita cari KPK dari 1, 4, dan 8, jawabannya 8. Nah, 8 dibagi 1, 8, 8 kali 1, 8, ditambah 8 bagi 4, 2, 2 kali 11, 22, ditambah 8 bagi 8, 1, ditambah 3, dikali 13, 13. Tambah dengan, kita tambahkan semua, 8 tambah 22, 30, tambah 13, 43 per 8. Maka nanti jawabannya setelah diubah ke pecahan biasa adalah 5 3 per 8 gitu. Nah, jadi ada juga konsep cerita sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk menjumlahkan pecahan gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan mengerti, dan kalau misalnya masih bingung bisa ditonton lagi video ini sampai kamu ngerti. Terima kasih.